Perjanjian Renville memang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai tanggal 17 Januari tahun 1948. Perjanjian ini ditandatangani di atas kapal Amerika Serikat yang bernama Renville, yang sedang bersandar di pelabuhan Jakarta. Perjanjian Renville memiliki tujuan untuk menghentikan pertempuran yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada saat itu, serta mencari solusi damai untuk konflik tersebut. Namun, perjanjian ini juga menjadi kontroversial karena dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia saat itu berkurang secara signifikan. Tujuan dari perjanjian Renville adalah untuk menghentikan pertempuran yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada saat itu, serta mencari solusi damai untuk konflik tersebut. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih stabil di Indonesia dan mengurangi ketidaksejahteraan serta ketidakbantuan yang terjadi akibat konflik tersebut. Selain itu, perjanjian Renville juga bertujuan untuk membuka jalan bagi perundingan lebih lanjut antara Indonesia dan Belanda guna mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif mengenai status politik dan kedaulatan Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa perjanjian Renville menjadi kontroversial karena dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia saat itu berkurang secara signifikan. Perjanjian Renville memiliki beberapa konsekuensi politik yang signifikan bagi Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Pembagian wilayah. Salah satu konsekuensi utama dari perjanjian Renville adalah pembagian wilayah antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menyebabkan wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia saat itu berkurang secara signifikan. Sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Indonesia, seperti Jawa Barat, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, kembali berada di bawah kendali Belanda. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia. 2. Kontroversi politik. Pembagian wilayah yang terjadi akibat perjanjian Renville memicu kontroversi politik di dalam negeri. Banyak pihak yang merasa bahwa perjanjian tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia dan merugikan kedaulatan negara. Hal ini memperdalam perpecahan politik di Indonesia pada saat itu. 3. Pengaruh terhadap perundingan selanjutnya. Perjanjian Renville membuka jalan bagi perundingan selanjutnya antara Indonesia dan Belanda. Meskipun perjanjian ini tidak mencapai kesepakatan yang komprehensif, hal ini menjadi dasar bagi perundingan-perundingan selanjutnya yang akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia. 4. Pengaruh terhadap hubungan internasional. Perjanjian Renville juga memiliki konsekuensi politik terhadap hubungan internasional Indonesia. Perjanjian ini menjadi sorotan internasional dan memperlihatkan perjuangan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Hal ini membantu meningkatkan dukungan internasional bagi Indonesia dan memperkuat posisi negara ini di mata dunia. Meskipun perjanjian Renville memiliki konsekuensi politik yang kompleks dan kontroversial, peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan.